Nah seperti ini, tapi nanasnya diserang sama ayam, sama pemukiman itu tidak banyak hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melakukan pengecekan di kebun alpukat, Wina, dan juga peluang di Candi Rejo, Borobudur yang menggunakan sistem tumpang sari di dalamnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin, Bapak Haji Badarudin sendiri menanam alpukatnya ada beberapa lokasi. Di antaranya yaitu di dekat lahan yang dekat dengan permukiman yang ditanami alpukat peluang dan juga alpukat Wina. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin, Bapak Haji Badarudin menggunakan sistem tumpang sari guna mendapatkan pendapatan tambahan dan juga sebagai sabuk pengaman. Tetapi tanaman tersebut tidak mengganggu pertumbuhan dari alpukat tersebut. Nah, salah satunya yaitu tumpang sari dengan sistem tumpang sari nanas dan juga alpukat. Seperti apa sih lahan tersebut? Mari kita saksikan. Oke teman-teman sahabat petani, di sini adalah lahan kita yang yang satunya lagi, dan kita tanami dengan sistem tumpang sari, yaitu sistem tumpang sari dengan nanas. Nah seperti ini, tapi nanasnya diserang sama ayam karena ini memang di desa ya. Di desa, di sana ada rumah, di sana ada rumah. Jadi memang mereka biasa, kalau orang desa kan ya bahasa Jawanya ingon-ingonannya ya ayam itu. Jadi ayamnya makan nanas ya, seperti itu. Nah ini, tapi gak apa-apa, yang penting alpukatnya berbunga. Nah kita akan review aja untuk bunga, dan di sini itu adalah lahan dari kita, adalah lahan alpukat peluang dan juga alpukat Wina, dan ada juga yang namanya durian di sini. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah yang di sini itu mulai berbunga. Nah, berbunga padahal tempatnya itu tidak terlalu panas ya. Jadi memang untuk cahayanya rada minim karena memang deket sama yang kayak pohon-pohonan yang tinggi itu. Nah seperti itu, pohon-pohon tinggi, dan kita memang menggunakan sistem tumpang sari. Untuk jaraknya ini kisaran 7 meter. Nah, antara satu alpukat ini dengan alpukat yang ini jaraknya kisaran 7 meter, dan kesananya juga 7 meter. Kita melakukan penanaman di bawah alpukat, yaitu nanas. Fungsi dari penanaman di bawah alpukat itu karena kita melakukan pengecoran. Biasanya melakukan pengecoran ini kita akan buletin, jadi dikasih galengan terus kita cor kisaran ya 20 menit atau 15 menit tergantung alpukatnya itu sudah berbunga atau tidak. Kita sedang melakukan yang namanya ya kayak stres air ya. Jadi kalau misalnya yang tanaman ini berbunga, nah kita akan melakukan pengecoran. Tapi kalau misalnya tanaman itu ada sifat pertanda kalau itu memang tidak berhasil atau semuanya layu, nah itu kita akan memberhentikan untuk stres airnya alias melakukan pengecoran. Nah, seperti itu. Nah seperti ini jadinya lahan kita. Nah di sana ada alpukat yang sudah jadi ya, jadi pentil, maksudnya belum dewasa, tapi kita akan melakukan pengecoran. Nah ini sendiri itu adalah peluang. Nah jenis dari peluang, dan umur pohonnya kisaran 4 tahun ya. 4 tahun berapa bulan kita lupa, pokoknya 4 tahun. Dan juga kalau misalnya yang di sana itu juga sudah berbunga, yang di atas bagian sini itu berbunga, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ya alhamdulillah. Nah kalau berbunga kayak gini kita melakukan penyemprotan dan juga pengecoran. Nanti kita akan kasih pupuk juga. Nah, guna untuk mendukung dari si bunga tersebut. Nah ini sudah ada yang jadi nih, sudah jadi pentil. Ntar kita kasih lihat. Kenapa nggak fokus ya? Oke. Nah seperti ini masih kecil-kecil ya, masih rawan kalau kayak gini.
Nah, kita melakukan penyemprotan, tapi kebanyakan dari apukat kalau misalnya dekat sama dekat sama pemukiman itu tidak banyak hama. Itu bisa kita pastikan karena kita membuktikannya. Ya, karena mungkin ayam memakan hama tersebut, mungkin juga iya, ataukah karena memang dekat pemukiman jadi tidak terlalu banyak, karena tidak terlalu dekat dengan persawahan, karena lokasi persawahan kan banyak hamanya. Nah, ini dekat dengan pemukiman jadi kemungkinan hama tidak menyerang. Nah, seperti itu kita melakukan survei di sini, dan kita membandingkannya dengan yang di lahan kita yang satunya yang tidak dekat dengan pemukiman, dan kebanyakan dari apukat tersebut diserang oleh hama. Jadi kita melakukan penyemprotan dan juga penyiraman kalau misalnya itu adalah musim kemarau. Nah, bunga dari apukat tersebut ya, nah, ini bunganya seperti ini, masih pentil-pentil kecil, peruntus-peruntus ya. Dan juga kalau nanasnya sendiri kita melakukan perawatannya cuman di ginian. Nah, dibungkus ya, dibungkus seperti ini karena ayam itu suka nakal makan nanas. Oh iya, buat kalian peternak ayam, kalau ayam kalian makan nanas, biasanya dia sulit bertelur dan hampir tidak bertelur gitu. Jadi saya sarankan kalau misalnya punya ayam, kalian picu dengan, kalau misalnya makan nanas ya, kalian picu dengan obat-obatan yang pemicu telur gitu. Jadi obat pemicu telur, jadi mereka akan bertelur lagi, misalnya kayak gitu ya. Ini hanya pengalaman kita, karena pengalaman kita punya ayam dan juga ternyata makan nanas dan ayamnya tersebut tidak bertelur sama sekali, bahkan sampai 1 tahun tidak bertelur. Nah, setelah kita kasih obat dia bertelur. Nah, kembali lagi ke apukat ya, seperti ini. Sudah ada yang pentil di sana. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Itu kisaran 1 bulan atau 2 bulan. Nah, jadi sepentil pentilnya itu sebesar telur. Ini dari pohon peluang ya. Nah, tadi itu adalah pengecekan kita di lahan milik Bapak Haji Badarudin yang menggunakan sistem tumpang sari di dalamnya, yaitu yang ditanam di lahan tersebut adalah apukat peluang, wina, dan juga ada nanas, dan didukung dengan tanaman seperti durian yang sudah ditanam duluan sebelum apukat tersebut. Sekian dari kami, jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.